Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan berikut dengan pokok bahasan parameter sulfur, bahan organik, yaitu tom, BOD, dan COD, serta logam berat. Parameter sulfur merupakan senyawa yang bersifat gas yang kita temukan dalam senyawa H2S, di mana sifatnya tidak berwarna tetapi beracun. Senyawa ini mudah terbakar dan berbau seperti telur busuk. Gas ini dapat timbul dari aktivitas biologis ketika bakteri mengurai bahan organik dalam keadaan tanpa oksigen, yang kita kenal dengan istilah aktivitas anaerobik. Seperti kita bisa temukan di daerah rawa dan saluran pembuangan kotoran. Gas ini juga muncul pada aktivitas gunung berapi dan gas alam. Sumber hidrogen sulfida di perairan budidaya berasal dari limbah perkotaan, kegiatan pertanian, dan industri, di mana senyawa sulfat yang berasal dari limbah organik yang mengandung sulfur dan tidak terdegradasi secara anaerob, sehingga akan membentuk H2S. Sisa pakan pun yang tidak terkonsumsi oleh organisme budidaya juga dapat merupakan sumber H2S dalam lahan budidaya. Hal ini disebabkan oleh kondisi suasana anaerob yang memungkinkan terjadinya oksidasi H2S. Senyawa sulfat juga dapat berasal dari limbah industri. Nah, bentuk hidrogen sulfida di perairan kita bisa temukan dalam bentuk sulfida atau dengan simbol senyawa S2, hidrogen sulfida H2S, ferrosulfida FeS, sulfur oksida SO2, sulfit SO3, dan sulfat SO4. Pada tabel ini kita dapat melihat bagaimana persentase hidrogen sulfida terhadap sulfida total pada berbagai kondisi pH dan suhu. Nah, kita lihat bahwa semakin tinggi suhu dan semakin tinggi pH, maka daya racun H2S makin menurun. Tetapi sebaliknya, semakin rendah pH dan semakin rendah suhu, maka daya racun H2S ini akan makin meningkat. Dampak hidrogen sulfida pada organisme budidaya, kita dapat lihat bahwa kondisi H2S yang tidak terionisasi ini akan sangat beracun, tetapi pada bentuk lainnya tidak berbahaya. Oleh karena itu, daya racun H2S yang tidak terionisasi paling tinggi kita akan temukan pada pH rendah. Nah, H2S yang tidak terionisasi ini dapat terjadi pada perairan yang banyak mengandung oksigen. H2S yang tidak terionisasi tidak terdapat pada perairan yang banyak mengandung oksigen. Nah, H2S yang menghalangi oksigen di antara sel. Akibat keracunan H2S sama dengan akibat kekurangan oksigen dan mungkin lebih buruk dari konsentrasi oksigen terlarut yang terlalu rendah. Udang yang dibudidayakan dalam tambak pada konsentrasi oksigen terlalu rendah pada pagi hari umumnya mulai makan lagi pada sore hari. Tetapi pada udang yang terdedah pada konsentrasi subletal H2S mungkin tidak akan makan secara normal untuk berminggu-minggu. Di mana kita bisa melihat bahwa udang akan kehilangan keseimbangan pada konsentrasi H2S 0,1 sampai 0,2 ppm dan akan mengalami kematian pada konsentrasi 1 ppm. Dan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian H2S pada perairan budidaya dapat kita lakukan dengan melakukan peningkatan pH air
melalui pengapuran, serta meningkatkan kandungan oksigen perairan melalui pemakaian kincir atau aerasi dan atau pergantian air yang mempunyai kandungan oksigen yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke bahan organik, di mana bahan organik ini berkaitan dengan unsur karbon yang berkombinasi satu atau lebih dengan elemen yang lain. Sumber dari bahan organik ini dapat berasal dari alam, misalnya minyak nabati dan hewani, lemak hewani, alkaloid, selulosa, kanji, dan gula. Dapat berasal pula dari sintesis semua bahan organik yang diproses oleh manusia. Selain itu, dari proses fermentasi, misalnya alkohol, aseton, gliserol, antibiotika, dan asam yang semuanya diperoleh melalui aktivitas mikroorganisme. Karbon merupakan penyusun utama bahan organik, sehingga merupakan elemen atau unsur yang melimpah pada semua makhluk hidup. Senyawa karbon adalah sumber energi bagi semua organisme. Dan indikasi keberadaan bahan organik dapat diukur dengan parameter bahan organik total atau TOM, kebutuhan oksigen biokimiawi yang kita kenal dengan istilah BOD, dan kebutuhan oksigen kimiawi atau COD. Kita masuk ke materi tentang total organic matter atau TOM, di mana bahan organik total terlarut ini menggambarkan kandungan bahan organik total suatu perairan yang terdiri dari bahan organik terlarut, tersuspensi, dan koloid. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi TOM ini dapat berasal dari daratan, misalnya dari proses pembusukan organisme yang telah mati, perubahan metabolik ekstraseluler dan alge, ekskresi zooplankton. TOM merupakan salah satu indikator yang menentukan apakah perairan itu bersih, berkualitas, ataukah tidak yang berada di suatu perairan. TOM merupakan parameter utama, sedangkan parameter pendukunnya yaitu COD dan BOD. Kita masuk ke materi tentang COD atau Chemical Oxygen Demand, di mana COD menunjukkan kebutuhan oksigen kimia di dalam jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam sampel air. Kemudian, angka COD yang kita dapatkan merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. Sedang biological oxygen demand atau BOD merupakan kebutuhan oksigen biologis dengan pengertian bahwa suatu analisa empiris yang mencoba mendekati secara global proses-proses mikrobiologis yang benar-benar terjadi di dalam air. Sedangkan angka BOD yang kita dapatkan merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat-zat organik yang tersuspensi dalam air. Kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara kedua cara uji oksigen terlarut di dalam air, yang secara garis besar kita dapat lihat bahwa COD merupakan kapasitas air untuk menggunakan oksigen selama peruraian senyawa organik terlarut dan mengoksidasi senyawa anorganik seperti amonia dan nitrit. Sedang BOD merupakan kuantitas oksigen
yang diperlukan oleh mikroorganisme aerob dalam menguraikan senyawa organik terlarut. Jika BOD suatu air tinggi, maka disolvit oksigen atau DO menurun karena oksigen yang terlarut tersebut digunakan oleh bakteri. Selanjutnya, bahan tentang logam berat. Berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat ini dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu pertama, logam berat esensial, di mana keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Contoh logam berat ini adalah Zn, Cu, Fe, Co, dan Mn. Logam berat tidak esensial atau beracun, di mana keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya, atau bahkan dapat bersifat racun, seperti Hg, Cd, Pb, dan Cr. Berdasarkan sifat kimia dan fisikanya, maka tingkat daya racun logam berat terhadap hewan air dapat diurut, yaitu Hg, Cd, Zn, Pb, Cr, Ni, Co. Kita lihat seperti pada uraian ini menurut Suta Miharja dan kawan-kawan 1982. Sedang menurut Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, sifat toksisitas logam berat dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Pertama, bersifat toksik tinggi yang terdiri atas unsur-unsur Hg, Cd, Pb, Cu, dan Zn. Sedang yang bersifat toksik sedang terdiri dari unsur-unsur Cr, Ni, dan Co. Dan bersifat toksik rendah terdiri atas unsur Mn dan Fe. Adanya logam berat di perairan berbahaya baik secara langsung terhadap kehidupan organisme maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat logam berat. Pertama, logam berat sulit didegradasi sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit terurai atau dihilangkan. Kedua, dapat terakumulasi dalam organisme termasuk kerang dan ikan dan akan membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi organisme tersebut. Ketiga, mudah terakumulasi di sedimen, sehingga konsentrasinya selalu lebih tinggi dari konsentrasi logam dalam air. Di samping itu, sedimen mudah tersuspensi karena pergerakan massa air yang akan melarutkan kembali logam yang dikandungnya ke dalam air, sehingga sedimen menjadi sumber pencemar potensial dalam skala waktu tertentu. Selanjutnya, logam berat masuk ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup dapat melalui saluran pernapasan, pencernaan, dan penetrasi melalui kulit. Di dalam tubuh hewan, logam berat diabsorpsi oleh darah, berikatan dengan protein darah yang kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian, akumulasi logam yang tertinggi biasanya dalam detoksikasi atau hati dan ekskresi atau ginjal. Akumulasi logam berat dalam tubuh organisme tergantung pada konsentrasi logam berat dalam air atau lingkungan, suhu, keadaan spesies, dan aktivitas fisiologis. Demikian materi tentang parameter kimia air yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.